Haleluya, shalom umat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun saat ini kita berada, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Saya percaya hidup kita lebih luar biasa dari hari kemarin, amin. Mari siapkan hati kita di awal bulan September ini, biar kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Tuhan, kami percaya dimanapun kami saat ini, baik kami ada di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalam hati kami. Kami mau beribadah di hadapan-Mu Bapa. Kami mau kasih yang terbaik kepadamu Bapa, karena kasih-Mu terlalu luar biasa dalam hidup kami. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semuanya berjalan demi nama-Mu Yesus Kristus, atas kehendak-Mu, supaya kami semua yang ada di rumah kami masing-masing, kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap ada dalam tuntunan-Mu Bapa. Urapi kami masing-masing Bapa. Dan hari ini Tuhan kami juga akan menyiapkan hati kami untuk menyambut perjamuan kudus, supaya hati kami benar-benar kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bergembira, kami mau bersuka cita, karena Tuhan yang luar biasa selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu menuntun hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Bapa. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sungguh tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kita, amin. Haleluya. Boleh saudara yang di rumah lambaikan tanganmu dan serahkan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita. Kita puji Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh Dia baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami lihat kasih-Mu Tuhan, tetap kulihat kasih-Mu, amin, tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan jempolmu, katakan, Tuhan Yesus baik, Dia baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya.
baik. Sorakan haleluya. Haleluya. Dia Yesus yang baik. Dia Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi tetap bersyukur. Tetap semangat karena Tuhan kita luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dimanapun kita berada saat ini. Siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab sungguh Dia Tuhan teramat baik, luar biasa kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Amin Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ini pujian kami. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari setiap kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, sebab kami mencintai Yesus Engkau, baik. Tuhan. Sebab hanya Tak di pernah dalam berubah. hadirat-Mu Kau Kasih Tuhan setiamu, yang baik. Tuhan. Haleluya. Kami Umat Tuhan yang ada dimanapun Engkau
Engkau berada saat ini. Mari sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Mari bangun remu kira kami bersyukur Tuhan, sebab sungguh Dia baik, sebab sungguh Engkau teramat baik, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau tetap bersandar kepadamu Bapa, sebab sungguh Engkau gunung batu kami. Kiralara basyera laramu. Terima kasih Tuhan, sebab terlalu banyak, teramat banyak kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena tuntunan-Mu Tuhan. Kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Kami bisa masuk dalam bulan yang baru. Itu semua karena penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. bersyukur Engkau baik Yesus. Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi nyatakan kepadanya, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Engkau baik. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur. Apapun yang terjadi kami nyatakan, Ku bersyukur Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau teramat baik. Ini hati kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Sungai Yordan yang diberkati oleh Tuhan. Happy Sunday buat saudara semua. Salam dari jemaat Tuhan yang ada di kota Salatiga. Saya yakin hari-hari ini selama 8 bulan terakhir ini, saya yakin banget bahwa Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan mengerjakan banyak perkara yang dahsyat. Bukan cuma di sekeliling kita, tapi Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup kita. Karena perhatian Tuhan sebenarnya adalah untuk manusia roh yang ada di dalam kita ini. Karena kekuatan sejati itu adanya di dalam kita. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 27 berkata, Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi semua yang terjadi di luar ini tujuannya adalah ini, supaya Kristus yang adalah kemuliaan di dalam kita ini memancar keluar. Kristus yang adalah harapan, pengharapan. Masa-masa lockdown ini kita bukan orang-orang yang tidak punya harapan. Karena harapan sesungguhnya sudah ada di dalam kita. Karena Christ is the hope. Kristus di dalam kita, itulah pengharapan. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang seperti di luar sana. Seperti orang-orang yang hidup tanpa harapan. Orang-orang yang tidak tahu arah ke depan seperti apa. Kita bukan orang-orang yang terhilang, tersesat tanpa Tuhan, sehingga tanpa harapan. Kalau Tuhan di dalam kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan di pihak kita, maka kata Paulus Roma pasal 8, siapa yang menjadi lawan kita? Karena Kristus di dalam kita itu terang, maka kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki cahaya yang akan menerangi langkah-langkah kita ke depan. Nah, salah satu pesan profetik tahun 2020 sejak akhir tahun lalu Tuhan sudah bicara dan saya sampaikan ini adalah bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun 2020 vision. Akan menjadi tahun visi atau mata melihat atau penglihatan 2020. Nah, apa maksudnya 2020 vision? Nah, ini tentunya sebuah istilah optikal ya.
ya istilah optikal. Jadi kalau saudara, mungkin kacamata saudara, mata saudara sudah minus, saudara nggak bisa lihat jauh, atau mungkin lihat dekat sudah mulai blur, sudah mulai jadi abu-abu, nggak begitu jelas, nggak begitu pekat terlihat lagi, maka itu berarti waktunya saudara pergi ke optik. Mungkin minusnya harus ditambah, atau mungkin sudah waktunya plus karena dengan berjalannya usia. Nah, 2020 vision ini adalah orang yang punya pandangan sangat clear dan sangat jelas. Bagi orang tertentu, dia butuh mungkin jarak 2 meter baru terlihat dengan jelas, dengan clear apa tulisan, apa angka, atau siapa wajah yang ada di depan itu. Tetapi buat orang yang punya 2020 vision, orang yang punya optik, cara melihat, dia punya pandangan mata yang tadi 2020 vision, ini penglihatan 2020. Maka buat orang butuh 2 meter, tapi buat orang ini bahkan jarak 20 meter di depan dia bisa lihat dengan clear dan lihat dengan jelas. Nah, saya percaya ini hari-hari ini yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan mengurapi mata saudara dan saya untuk bisa melihat dengan jelas. Dan ini yang menjadi doa saya setiap hari buat umat Tuhan. Ini doa saya buat para pemimpin-pemimpin, berdoa buat anak-anak rohani, buat keluarga saya adalah berdoa sebagaimana Paulus berdoa dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17 dan 18. Paulus berdoa, dia berkata supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya engkau bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tapi ayat 18 dia berkata, aku berdoa supaya dia menjadikan mata hatimu terang. Menjadikan mata hati terang. Karena saat mata hati gelap, itulah saat saudara mulai menjadi takut, tawar hati, dan hidup dalam ketidakpastian, hidup kehilangan arah, kehilangan gairah, dan visi saudara menjadi kabur, penglihatan saudara menjadi kabur. Itu saat ketika mata hati saudara menjadi gelap. Nah, sangat mudah sekali mata hati kita menjadi gelap ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan, realitas Tuhan semakin jauh dari hidup kita. Itulah saat mata hati kita menjadi gelap. Dan ini yang menyebabkan mengapa ada begitu banyak anak Tuhan, bahkan pemimpin hari-hari ini, mereka yang kehilangan arah, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam ketidakstabilan emosi, jiwa dan roh di tengah-tengah apa yang terjadi di dunia ini. Saya bersyukur sekali selama 8 bulan lockdown ini, yang pasti adalah ini. Masa lockdown ini adalah masa di mana saudara dan saya lockdown bersama dengan Tuhan. Artinya saudara terkunci atau dikunci dengan Tuhan dalam hubungan intim pribadi saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus dia berkata dalam Matius pasal yang ke-6, jika kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kemudian lockdown, kunci pintu, supaya Bapakmu yang melihat yang tersembunyi itu, dia memberkatimu dan memberi upah. Masa-masa lockdown ini jangan diartikan sesuatu yang negatif. Tapi masa-masa lockdown ini ketika kita bereaksi dengan benar dan kita melihat dengan kacamata Tuhan dan sudut pandang Tuhan hari ini. Masa-masa lockdown ini sebenarnya adalah masa-masa kita retret dengan Tuhan. Masa-masa sabat kita dengan Tuhan. Masa-masa di mana kita punya private time dengan Tuhan. Masa-masa kita punya waktu yang privat dengan Tuhan. You and God. Sendiri dengan Tuhan. Tidak ada lagi alasan saudara tidak punya waktu untuk berdoa. Tidak ada alasan saudara berkata saya tidak punya waktu untuk baca firman. Tidak ada alasan lagi saudara berkata saya tidak punya waktu untuk belajar. Tidak ada waktu untuk spend time dengan istri, dengan suami. Atau meluangkan waktu bersama anak-anak. Tidak ada lagi excuse, tidak ada lagi alasan untuk saudara berkata saya tidak punya waktu. Karena masa-masa lockdown ini adalah masa-masa di mana Tuhan mengembalikan waktu-waktu yang hilang dalam kehidupan. Waktu yang hilang bersama dengan Tuhan. Waktu yang hilang bersama dengan keluarga. Waktu yang hilang bersama dengan anak-anak.
Semua kembali ke rumah. Itu sebabnya salah satu pesan Tuhan yang kuat adalah Tuhan sedang berkata, welcome home. Welcome home buat anak bungsu yang terhilang dan tersesat dalam kemewahan dunia ini. Welcome home juga buat anak sulung yang tinggal di rumah bersama dengan Bapa, tetapi sepertinya dia tidak tinggal di rumah bersama dengan Bapa karena dia tidak merasa at home. Dia merasa menjadi hamba, mentalnya budak, mentalnya hamba, walaupun dia anak sulung yang mestinya adalah pewaris dari semua kekayaan, semua kenikmatan, semua anugerah, semua kepenuhan Papa di surga. Mestinya anak sulung itu yang paling mempunyai hak lebih banyak menikmatinya, karena anak sulung itu tidak pernah pergi meninggalkan rumah. Tapi kenyataannya anak sulung ini pun terhilang di dalam rumah itu karena mentalitasnya dia yang tidak berubah. Welcome home buat para suami yang terhilang dan tersesat di dalam pekerjaannya, yang terhilang dan tersesat di dalam kesibukan bekerja, terhilang dan tersesat di dalam prioritas, sehingga Tuhan, istri dan anak-anak bukan lagi prioritas hidupnya. Tuhan berkata, welcome home. Bagi para istri yang mungkin juga bekerja, welcome home juga. Karena mungkin istri setelah punya anak satu, punya anak dua, istri begitu sibuk dengan anak. Tanpa disadari, istri terhilang di dalam perannya dia sebagai istri. Lebih berperan sebagai ibu, tetapi kemudian terhilang dalam perannya dia sebagai istri. Sehingga suami tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Welcome home orang tua. Karena hari ini Tuhan percayakan, Tuhan kembalikan mendidik anak. Pendidikan dengan homeschooling, dengan anak-anak sekolah di rumah. Tuhan sedang berkata, welcome home anak-anak. Welcome home parents. Selamat datang dan pulang ke rumah para orang tua. Dimana sekarang tidak ada alasan lagi untuk orang tua tidak punya waktu untuk menghabiskan waktunya bersama dengan anak. Memperhatikan proses belajar anak. Memperhatikan anak-anak kita, mereka sudah ada di level mana dalam mata pelajaran mereka, dalam karakter mereka, dalam ilmu pengetahuan mereka. Waktu 8 bulan ini waktu yang cukup buat orang tua untuk sungguh-sungguh mengenali potensi anaknya, mengenali passion anaknya, mengenali destiny anaknya, mengenali tujuan hidup anaknya. Tapi juga cukup waktu sudah 8 bulan ini buat orang tua mengenali konflik-konflik, persoalan-persoalan, kelemahan anak, kekuatannya anak, struggle-nya anak, siapa saja teman-temannya, apa hobinya, apa yang menjadi mimpi-mimpinya untuk masa depan. 8 bulan ini adalah waktu yang cukup untuk hati bapak berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi masa-masa COVID ini masa yang luar biasa. Mungkin secara ruang dan tempat sepertinya kita dibatasi dengan physical distancing, kita lockdown, terkunci di rumah, takut, beberapa paranoid mungkin sampai-sampai nggak berani ketemu siapapun, mengunci diri di rumah, kemana-mana pakai helmet, pakai helm, ya karena takut dengan virus yang bisa ada di mana saja, yang bisa dibawa oleh siapa saja, datangnya nggak jelas dengan cara bagaimana. Ada mungkin yang begitu takut dan paranoid. Tapi yang pasti adalah ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana surga tidak lock up untuk saudara. Surga terbuka karena 2000 tahun lalu Yesus telah membuka kunci. Dia rebut kunci maut dan kerajaan maut, sehingga pintu surga terbuka buat saudara dan saya masa-masa lockdown ini, di mana saudara punya akses untuk ketemu dengan Tuhan. Secara fisik mungkin saudara lock up di rumah, tetapi dalam waktu yang sama Tuhan sedang berkata, waktu-waktu lock up, waktu-waktu lockdown, inilah waktu-waktu buat saudara look up, memandang ke atas kepada Tuhan. Memandang ke bawah, saudara akan stres,
memandang sekeliling saudara, saudara juga bisa tawar hati melihat semua persoalan yang dibawa dampak daripada COVID-19 ini. Tapi satu yang tidak pernah terkunci adalah ini. Ketika saudara look up, memandang ke atas, Bapa di surga tersenyum. Yesus Tuhan dengan para malaikatnya ada di sana dan berkata, welcome home. Selamat datang dan selamat pulang kembali ke dalam pelukan dan keintiman dengan Bapa di surga. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya punya message, punya pesan yang kuat sekali ya di tengah-tengah COVID ini. Nah, kalau saudara suka mencatat, catat saja COVID ini, prophetic message di balik COVID ini. Ya, C-nya untuk COVID itu bicara tentang covenant atau perjanjian. Dan saya akan fokuskan ini nanti. Ya, hari ini saya akan fokus kepada satu kata ini, yaitu a covenant blessing. O-nya untuk COVID ini bicara tentang organic living. Nah, ini prophetically. Lewat COVID Tuhan membawa kita kembali kepada pola hidup yang organik. Ya. Dan kemudian V-nya untuk COVID ini bicara tentang victorious life. Hidup yang berkemenangan. Nah, ini yang Tuhan sediakan, ini yang Tuhan inginkan. Ini provision yang Tuhan sudah berikan buat kita adalah victorious life. Tidak kurang dari itu. Hidup menang itu adalah suatu keharusan dan kepastian. Sebab Yesus telah memenangkan semua pertempuran melawan musuh kehidupan. Bahkan musuh terakhir, maut, telah dikalahkannya. Itu V-nya. Kemudian I-nya, ini adalah untuk intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan, I-nya itu. Dan kemudian D-nya, ini adalah amanat agung kita. Discipling all nation. Memuridkan semua bangsa. Nah, saudara buka Alkitab sudah bersama dengan saya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-9. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini yang saya ingin fokuskan, prophetic message, pesan prophetic di balik COVID ini. Dan saya hanya akan bicara tentang huruf pertama dari COVID, yaitu C, covenant blessing. Nah, lihat bersama dengan saya dalam 1 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah bisa buka kita bersama di rumah, mungkin di ruang tamu atau mungkin di perjalanan atau di hotel ya. Baca Alkitab bersama dengan keluarga. Ayat 1 dikatakan demikian. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saya sudah perhatikan kata itu. Aku hendak menunjukkan kasihku kepadanya. Kepada siapa? Kepada keturunannya Saul. Anak cucunya Saul. Siapa Saul? Ini adalah orang yang mau membunuh Daud berkali-kali. Tapi luar biasa. The power of covenant. Perjanjian yang Daud miliki dengan Yonatan. Itu yang membuat dia terikat untuk mencintai, mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi dia. Lihat lagi, tapi semua dikatakan karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan, ini anaknya Yonatan, Mephiboset bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut." Karena Mephiboset sangat ketakutan. Sebab kakeknya yaitu Saul, ini adalah orang yang benci sekali sama Daud dan ingin membunuh Daud berkali-kali. "Jangan takut," kata Daud, "sebab aku pasti
pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, papamu itu, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia sudah melihat dirinya mati. Dia yakin banget ketika dipanggil oleh Daud ke istana, dia pikir saya pasti mati, saya hanya anjing mati. Saya tidak punya harapan dan tidak punya arti, karena pasti saya akan dibunuh oleh raja. Karena kakek saya ini adalah musuh bebuyutannya Daud, yang memusuhi Daud. Daud tidak memusuhi Saul, tapi Saul yang memusuhi Daud. Ayat yang ke-9, lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ada 3 berkat perjanjian. There's 3 covenant blessing. Ada 3 berkat perjanjian yang datang mengalir kepada Mephiboset. Karena perjanjian yang Daud dan Yonatan itu ikat. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu artinya kesepakatan antara 2 orang. Kesepakatan antara 2 orang untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling berkorban, saling memiliki, saling dalam semua hal, saling berdoa. Nah, ini hal yang sangat penting hari-hari ini. Covenant relationship adalah hal yang sangat penting pada hari-hari seperti sekarang ini, saudara. Sangat penting sekali. Nah, covenant blessing, Daud mengikat perjanjian dengan Saul. Siapa Saul? Anaknya mengikat perjanjian dengan Yonatan. Siapa Yonatan? Yonatanlah anaknya Saul. Siapa Saul? Saul adalah raja pada waktu itu yang telah kehilangan urapan, kehilangan panggilan, kehilangan otoritas Tuhan, kehilangan roh Allah. Sehingga Saul mengandalkan roh-roh jahat di akhir pemerintahannya dia untuk membunuh Daud berkali-kali. Saul mati, Yonatan mati. Tetapi the power of covenant, kekuatan dan kuasa hubungan perjanjian yang Daud miliki dengan Yonatan ini tetap berlaku. Tidak cancel hanya karena Yonatannya mati atau Saulnya mati. Tidak berhenti berkat dan kuasa perjanjian ini. 2000 tahun lalu Yesus Tuhan mati buat kita. Dia curahkan darahnya, darah perjanjian yang baru. Dan berkatnya itu sampai hari ini. Perhatikan 3 berkat dari perjanjian, dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama adalah ini, kehidupan. Berkat kehidupan. Ketika Mephiboset dipanggil ke istana, dia sudah tahu dalam hatinya, dia hanyalah anjing mati, dia pasti akan mati dan dibunuh. Kenapa? Karena secara logika politik, Mephiboset ini adalah cucu dari musuh politiknya Daud. Walaupun Daud dia tidak memusuhi Saul, tapi Saul lah yang menganggap Daud sebagai musuh pesaing politik. Jadi Mephiboset berpikir pasti saya mati. Karena ini raja yang dulu mau dibunuh sama kakek saya. Yang Mephiboset tidak tahu adalah ini, bahwa Daud terikat perjanjian dengan Yonatan ayahnya. Makanya Daud berkata, jangan takut Mephiboset, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup. Kamu tidak akan mati. Dengarkan Tuhan berkata ini buat saudara. Di tengah-tengah banyak orang dan roh kematian lewat COVID-19 mencengkeram seluruh dunia. 200 negara lebih
Bahkan setiap hari ada ratusan bahkan ribuan orang di seluruh dunia yang mati karena COVID-19 ini. Ada roh maut dan kematian yang sedang bergerak. Tapi dengar, Tuhan berkata, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan hidup dan melayani Tuhan. You will not die, but you shall live and serve the living God. Dengarkan pesan Tuhan ini. Kehidupan. Inilah berkat yang datang karena perjanjian. Inilah berkat yang datang karena perjamuan kudus. Berkat yang datang karena darah Yesus Tuhan yang telah dicurahkan bagi hidup kita. Bagi hidup saudara dan hidup saya. Kehidupan. Mephiboset tidak mati, dia hidup. Berkat yang kedua adalah ini, saudara. Bukan cuman hidup sekedar hidup. Tapi yang kedua adalah Daud berkata, semua harta, aset, tanah, kekayaan nenek moyangmu, semua berkat harta kekayaan aset dari generasi, 2 generasi di atasmu, generasi kakekmu, generasi bapakmu yaitu Yonatan, itu akan aku kembalikan kepadamu. Dengarkan ini saudara yang diberkati Tuhan. Berkat perjanjian yang kedua adalah ini. Ada generational blessing yang ditebus dan dikembalikan, dipulihkan kepada saudara. Apapun yang hilang selama COVID-19 ini, dengar, Tuhan kita, dia adalah penebus. Berkat perjanjian yang kedua adalah ini. Dia tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah menahan berkat itu. Tuhan kembalikan kepada Mephiboset. Semua aset harta kekayaan Saul, ayahnya Yonatan, dikembalikan kepada Mephiboset, ladangnya, tanahnya. Oh, dengarkan pesan profetik ini saudara. Apapun yang hilang, bisnis, ekonomi, keuntungan, mungkin aset yang hilang saudara, jangan pahit hati, relakan semuanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang terikat dengan perjanjian. Dan dia pasti mengembalikan berkat yang memang itu adalah hak saudara. Dan itu adalah porsi yang menjadi bagian saudara. Daud mengembalikan haknya Mephiboset sebagai ahli waris dari seluruh aset kekayaan kakeknya Saul dan ayahnya Yonatan. Dan yang ketiga, berkat perjanjian yang ketiga, ini yang paling asik, ini yang paling hebat. Daud berkata, mulai hari ini Mephiboset, kamu tidak akan tinggal di luar istana, tapi kamu akan tinggal dalam istana ini. Kamu akan makan setiap hari satu meja dengan aku, satu hidangan dengan aku. Apa yang aku makan, kamu akan makan. Berkat yang ketiga adalah ini, hak sebagai seorang anak raja. Hak sebagai raja, status identitas sebagai raja dikembalikan kepada Mephiboset. Dan ini yang Tuhan kembalikan buat saudara dan saya. Saudara, engkau bisa makan sehidangan dengan raja. Raja makan berbicara tentang persekutuan, makan berbicara tentang keintiman, makan berbicara tentang sebuah kedalaman hubungan yang Tuhan undang saudara. Kita semua di luar kerajaan sebelumnya. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita terhilang, tersesat tanpa Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati 2000 tahun lalu di kayu salib, darah perjanjian tercurah. Itulah hari dan saat di mana Tuhan berkata, welcome home. Cukup lama kamu tinggal di luar istana sebagai seorang pengemis. Orang yang tidak jelas, tidak tahu jati dirinya. Tapi hari ini aku kembalikan jati dirimu. Kamu adalah raja. I return to you, I restore to you your royalty. Aku kembalikan kepadamu. Engkau adalah cucu raja yang hebat. Mephiboset, sejak saat itu dia makan satu meja dengan Daud dan tidak pernah keluar dari istana. Inilah hak yang terbesar. Inilah berkat yang terbesar yang dia kembalikan kepada saudara dan saya hari ini. Berkat perjanjian buat kita. Yang ketiga adalah keintiman dengan raja. Persekutuan, status kita dikembalikan. Hari ini yuk kita syukuri berkat perjanjian ini. Dan itu semua dikatakan Mephiboset menikmati semua ini bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena ayahnya Yonatan
yang enter into a covenant, yang masuk ke dalam perjanjian. Sama dengan kita. Hari ini dia beri anugerah kehidupan buat kita. Yang mestinya kita seperti anjing mati. Tapi hari ini kita gak perlu takut. Karena dalam Kristus kita sudah mati sebenarnya. Orang yang mati tidak perlu takut mati lagi. Semua itu terjadi. Berkat kehidupan, berkat kekayaan generasi sebelumnya. Berkat hak istimewa, persekutuan, hubungan, keintiman dengan raja, satu meja, makan bersama dengan raja. Itu semua terjadi. Itu semua dinikmati oleh Mephibosheth. Bukan karena Mephibosheth, tapi oleh karena covenant, perjanjian sama dengan kita. Kita hidup hari ini. Kita menikmati semua berkat. Dan berkat terbesar adalah kita setiap hari bisa memandang wajah raja, bersekutu dengan dia sebagai seorang raja. Itu semua bukan karena kita, tapi karena Yesus 2000 tahun lalu. Dia masuk dalam covenant. Darahnya menjadi meterai perjanjian. Perjanjian yang baru. Yang Yesus buat dengan Bapa di surga. Hari ini, yuk kita datang seperti Daud yang berkata, aku hendak menunjukkan kasihku oleh karena Yonatan. Yuk kita nyatakan kasih kita kepada musuh-musuh, mungkin kalau sudah punya musuh. Orang yang sudah benci, orang yang menjengkelkan, mengecewakan, menyakiti, mengkhianati saudara pada masa-masa COVID ini. Datang seperti Daud berkata, cari siapa lagi? Seperti dia berkata, siapa lagi yang masih hidup keturunan Saul? Musuh bebuyutanku yang mau bunuh aku berkali-kali. Aku ingin nyatakan kasih kepada semua, siapapun. Keturunannya Saul, keturunan Yonatan. Ini waktunya gereja. Kita berkata, aku ada di kota ini, di bangsa ini, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang di sekelilingku. Bukan cuma yang baik kepadaku, yang menguntungkan aku, tapi mereka yang mengkhianati aku dan merugikan aku. Aku akan nyatakan kasihku kepada mereka. Kenapa? Karena apa? Karena Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena kamu layak, tetapi oleh karena Yesus yang telah melayakkan aku. Dan aku harus nyatakan kasihku ini. Yuk datang pada Tuhan tiap hari. Ketika bangun tidur dan kau bertanya, siapa lagi ya yang aku bisa nyatakan cintanya Tuhan? Siapa lagi hari ini yang aku bisa berkati hari ini? Siapa lagi yang aku bisa tolong? Siapa lagi yang aku bisa buat mereka tersenyum? Siapa lagi? Hari ini saya senang ketika satu hari salah satu anak didik yang tinggal di Pondok Penuai bersama dengan saya. Anak dari keluarga Kedar, baru saja dibaptis 2 bulan yang lalu. Saya panggil dia karena dia tamat SMA. Nah belum tahu setelah ini dia sudah sangat bersyukur bisa tamat SMA. Tapi ketika saya panggil, saya berkata, kamu akan lanjut kuliah. Dan saya berkata, Tuhan pasti siapkan biaya buat kamu. Kalaupun tidak ada yang akan jadi orang tua asuh buat kamu, dia sendiri yang akan biayai kuliahmu. Anak ini nangis, dan dia nangis. Dia berkata, Daddy, thank you, terima kasih. Dan dia cerita bagaimana ayahnya meninggal. Setelah itu dia seperti anak yang kehilangan arah. Ibunya menikah lagi dan tidak jelas hidupnya seperti apa. Dia direndahkan keluarganya ini. Keluarga ibunya direndahkan oleh keluarga ayahnya. Dan bahkan pamannya berkata, kalau kamu bisa lulus SMA, paman akan minum air kencingmu. Sedemikianlah pamannya menghina, merendahkan anak ini. Dan ketika dia cerita itu saya nangis. Karena kemudian dia tinggal bersama di Pondok Penuai. Dan dia sekolah SMA di salah satu SMA yang terbaik di sini.
Dan sekarang bukan cuma tamat SMA, dia akan lanjut kuliah tahun ini. Lanjut kuliah. Saudara, ada banyak orang yang seperti ini di luar sana. Mari setiap hari katakan pada Tuhan, siapa lagi Tuhan yang aku bisa menyatakan kasih? Siapa lagi yang aku bisa tolong hari ini? Siapa lagi yang aku bisa berkati? Siapa lagi yang aku bisa bikin mereka tersenyum? Siapa lagi yang bisa aku buat mata mereka bersinar karena mereka melihat harapan ke depan? Siapa lagi? Inilah yang Daud katakan. Yuk kita punya hati seperti Daud. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Korana masyukur berada bahakasyikirana. Dengarkan Bapa di surga berkata kepadamu, COVID ini C-nya adalah covenant blessing. Berkat perjanjian. Sudah akan berjalan dalam berkat perjanjian. Apa berkat perjanjian? Ada 3 ini. Kehidupan. Dengan Tuhan berkata, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup. Dan melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kamu tidak akan bangkrut. Tapi Tuhan berkata, berkat generasi, generational blessing. Berkat generasi, bahkan 2 generasi di atasmu yang menjadi hak warisanmu. Tuhan berkata, aku akan rilis dan kembalikan itu kepadamu. Bukan cuma itu, Tuhan berkata, aku panggil engkau untuk makan sehidangan dengan aku sebagai raja. Intim, tiap hari memandang wajah raja. Yuk datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kubrala basyaka maka ada bakusyiki pradaba. Dikimbrala basyaka pradaba. Kubrana basyaka pradaba syiki. Ada saudara saat ini yang dikendalikan, dikuasai oleh ketakutan. Dan Tuhan berkata, dengar, dia tidak memberi kepadamu roh ketakutan. Biarkan anugerah kasih-Nya saat ini melawatmu, saat ini mengambil semua ketakutanmu. Lepaskan kehidupan sekarang ini dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan saat ini bawa hidup dan hidup yang berkelimpahan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hamba lepaskan 3 berkat perjanjian ini. Pada masa-masa stay home ini. Bahkan lockdown beberapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Tetapi mereka akan look up. Mereka akan memandang ke atas Tuhan. Mereka tidak akan memandang ke bawah dan marah. Mereka tidak akan memandang sekeliling mereka dan takut dan bimbang. Tapi mereka akan memandang ke atas. Dan mereka akan naik diangkat dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Aku ucapkan kehidupan, aku ucapkan kesembuhan, aku ucapkan berkat saat ini. Dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, I declare, aku deklarasikan kehidupan, kesembuhan, kesehatan, berkat penebusan. Dan lebih dari semua, aku deklarasikan saat ini keintiman, tingkat keintiman yang baru dengan Tuhan Raja segala Raja dikembalikan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Saya bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya katakan sama-sama, amin. Terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan sesuai dengan apa yang saudara percayai. Sekali lagi, happy Sunday buat semua jemaat Sungai Yordan yang diberkati oleh Tuhan. Dan have a great day bersama dengan keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Samuel Saputra dari kota Salatiga, Jawa Tengah. God bless. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang melayakkan kami, menguduskan kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang hamba-Nya untuk memimpin perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bersyukur karena saat ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk memasuki minggu yang pertama bulan Agustus, bulan September ini, di mana kita nanti sebentar akan dijamu oleh Tuhan sendiri dalam perjamuan kudus, di mana Dia juga ingin mempersatukan kita di dalam kasih-Nya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dimanapun berada lewat perjamuan kudus pada hari ini. Kita patut mengucap syukur karena hari ini, oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita ada sebagaimana ada saat ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Ini semua adalah anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap jemaat-Mu GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus di mana selalu kami diingatkan akan kasih-Mu yang begitu luar biasa, di mana kami boleh menikmati kasih-Mu itu lewat kematian-Mu di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Engkau mati bagi kami bukan karena perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu. Engkau mau mati dengan cara yang terhina, disalibkan di atas kayu salib. Kami juga bersyukur atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau sudah sebelum disalib juga Engkau didera, Engkau dicaci maki, Engkau diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan seluruh tubuh-Mu meninggalkan bilur-bilur, sehingga tidak serupa dengan manusia lagi. Tapi kami bersyukur Tuhan, justru karena bilur-bilur-Mu itulah, maka sakit penyakit kami
Segala kutuk dosa kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau menikmati perjamuan kudus bersama dengan Engkau, di mana Engkau juga sudah hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau juga pasti hadir. Dan kehadiran-Mu itu cukup Tuhan, untuk memberikan rasa damai, sukacita kami. Karena Engkau luar biasa, Engkau dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa mau hadir bersama dengan kami. Karena itu, jemaat dikasih oleh Tuhan, biarlah saat ini kita siapkan hati untuk sebentar menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu yang ada dimanapun berada, di mana mereka sudah mempersiapkan roti dan anggur. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati roti dan anggur itu, supaya nanti setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Mari Tuhan, Kau beracara, jemaat-Mu sudah siap untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Setiap kali kita mengangkat roti ini, kita akan selalu diingatkan akan pengorbanan tubuh Kristus. Dia begitu menderita, dia begitu kesakitan, tetapi dia semua rela menanggung karena demi kasih-Nya kepada kita. Karena itu kita mengucap syukur atas pengorbanan tubuh Kristus yang sudah dipersembahkan 2000 tahun lampau, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua adalah karena berkat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu firman Tuhan berbunyi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Kemudian Yesus memecah-mecahkannya. Dan kemudian Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita pun selalu diingatkan bahwa bukan hanya tubuhnya yang diserahkan buat kita semua, tapi juga darahnya dicurahkan sehabis-habisnya sampai titik penghabisan. Kita patut bersyukur, karena darah Kristus itulah berkuasa untuk menghapus dosa-dosa kita. Merah seperti kimisi, dibuat putih seperti salju. Dan oleh darah Kristus itu pula lah kita juga dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Sehingga hari ini kita bisa mengenal Allah kita sebagai Bapa yang begitu mengasihi, memperdulikan, mengasihi kita karena darah Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mari kita ucapkan syukur, mengucap terima kasih atas pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Engkau luar biasa. Kasih-Nya yang tidak ada duanya, Dia buktikan lewat pengorbanan di kayu salib. Darahmu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami luar biasa. atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah yang Kau curahkan bagi kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau luar biasa. Yesus. Buat Kasih-Mu tidak tertandingi, kasih-Mu tiada duanya. Kau buktikan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Haleluya. Sembah Dia karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, haleluya. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Itulah ungkapan rasa syukur daripada jemaat-Mu Tuhan. Atas pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Penderitaan-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan Kau mau mati mencurahkan darah bagi kami. Itu semua karena kasih-Mu semata-mata. Sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua karena darah dan tubuh yang Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan
Namamu besar dan layak dipuji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian hari ini, di mana kami sudah menerima perjamuan kudus. Kita patut bersyukur atas kesempatan yang sudah berikan Tuhan pada hari ini. Kita juga patut bersyukur karena kan kita sudah dibekali, diperlengkapi, dinasihati oleh firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Samuel Samputra. Engkau memberkati hamba-Mu ini di luar biasa. Kau pakai lebih heran lagi, bahkan tambahkan hikmat, supaya setiap perkataannya adalah perkataan-Mu sendiri yang diucapkan saat menyampaikan firman Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan berkati seluruh keluarganya, pelayanannya. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan lewat pelayanannya. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri kebaktian online pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya. Sebentar apabila jemaat-Mu beraktivitas kembali, selalu ada di dalam penyertaan-Mu, selalu dalam perlindungan-Mu, selalu mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang kuat menghadapi virus corona saat ini, supaya kami tetap boleh selalu ada dalam perlindungan. Karena itu Tuhan, sebentar lagi kami juga mau menerima berkat yang datangnya dari Engkau, berkat yang melimpah turun atas jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat masing-masing, biarlah Bapak Ibu angkat tangan-Mu untuk menerima berkat yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah seluruh aktivitas-Mu, diberkatilah seluruh pekerjaan dan usaha-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan, Engkau usahakan dibuat Tuhan selalu berhasil. Diberkatilah studi anak-anak-Mu, diberikan masa depan yang penuh pengharapan, dan diberikan kesehatan yang prima. Dan terimalah juga selalu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang tidak bersekudan dan begitu sempurna. Dan terimalah percikan dari darah Yesus, darah Kristus yang berkuasa untuk melindungi setiap jemaat-Mu dimanapun berada, kemanapun kita pergi. Ada perlindungan darah Kristus, dijauhkan dari penularan virus corona. Terimalah percikan itu, terimalah dengan iman bahwa Bapak Ibu sudah menerimanya. Dan terimalah juga persekutuan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan jempolmu, katakan, Tuhan Yesus baik, Dia baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Serahkan haleluya. Haleluya. Dia Yesus yang baik. Dia Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi tetap bersyukur. Tetap semangat karena Tuhan kita luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.